Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Vina dalam Jalan Buku Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Tiada Pernah Menyerah yang ditulis oleh Haji Samsudin dan Hasan M. Nur. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh penulis yaitu Pak Haji Samsudin. Selain penulis, beliau adalah bapak saya sendiri. Baiklah, apa kabar Papa? Alhamdulillah sehat walafiat. Pina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pada episode kali ini merupakan episode yang spesial ya Pak ya. ya, ini istimewa ini. Karena kita akan mengulas semua secara Ya, keseluruhan dari buku ini. betul. Tapi sebelum mengulas, ada satu pertanyaan. Apa tuh? Bapak itu setahu, kan dulu ya waktu masih aktif di Ya, awal-awal itu menulis beberapa penelitian, menulis pedoman di tempat kerjaan, dan di luar menulis beberapa buku mata pelajaran baik untuk madrasah maupun sekolah. ya. Nah, kenapa menulis buku seperti ini dan kenapa baru sekarang ini? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi yang pertama justru harus sekarang menulisnya buku yang seperti ini. Buku ini adalah buku yang baru buat Papa. Karena yang pertama seperti jelaskan Cepina tadi, itu buku yang biasa ditulis itu laporan penelitian. Ya. Buku tentang pedoman-pedoman gitu ya. Nah, terus ada buku juga tapi bahan ajar. Baik untuk pendidikan agama Islam. Itu ada bahasa Arab, ada Quran hadis, fikih, akidah akhlak gitu ya, sejarah kebudayaan Islam untuk madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Dan buku pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar, SMP gitu ya. Nah, yang ini beda ini, buku ini. Buku ini bukan buku pedoman, bukan laporan, bukan buku bahan ajar, tapi buku yang menginspirasi para pembaca. Nah, kenapa harus sekarang? Karena memang sekarang udah tahap-tahap terakhir dari kehidupan Papa. Jadi Papa ingin memberikan legacy kepada anak-anak Papa khususnya. Gitu, cucu Papa, adik-adik Papa gitu kan, generasi penerus Papa. Syukur kalau teman-teman Papa, kerabat kerja profesional dulunya gitu ya, yang untuk mengambil pelajaran dari kisah hidup Papa. Ini lebih banyak lebih ditekankan pada potongan kisah-kisah kehidupan Papa sejak masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa berumah tangga, masa bekerja. Gitu. Jadi itu untuk menginspirasi betul. Keluarga Khususnya keluarga ya, dan umumnya untuk masyarakat. Ya. Kemudian kita fokus untuk mengulas buku ini. Kira-kira di sini kan ada satu buku ini ada 5 bagian ya Pak ya. Betul. Nah, apa sih yang menjadi fokus atau intisari dari masing-masing bagian itu? Ya, jadi pemirsa ini sudah kita bedah ya. Sekarang adalah episode ke-25. Ya. Sudah selesai kita. Sudah selesai. 25 episode. Ya. Nah, masing-masing chapter, masing-masing bab itu juga diberikan ulasan oleh Pak Tarmiji. Ya, masing-masing bab itu sudah diberikan ulasan, bagus sekali. Sudah ada 4. Tinggal satu lagi bab terakhir yang akan diberikan ulasan. Nah, yang disampaikan Pina ini adalah ini lebih istimewa lagi karena ini ulasan seluruh buku. Jadi 5 bab. Nah, Papa bercerita pada bagian pertama, itu adalah ikhtiar menguak takdir. Jadi bagaimana ada upaya ya yang menggebu-gebu dari Papa ya untuk untuk bagaimana menguak takdir gitu loh. Bagaimana berusaha. Nah, makanya ada judul di situ mendobrak mitos. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana melawan mitos. Misalnya, di kampung ini nggak bisa jadi sarjana. Di kampung ini nggak ada yang bisa jadi sarjana. Di kampung ini nggak ada yang bisa jadi birokrat. Nah, Papa mencoba untuk menjawab bahwa bisa. Asal berusaha, utamanya melalui pendidikan. Kan gitu. Jadi ini lebih kepada sehingga apa? Ada judul keluar dari kemelut. Nah, jadi dengan mendobrak itu tadi, kita keluar dari kemelut melalui pendidikan itu. Nah, melalui peningkatan kompetensi dan lain sebagainya itu, kita akhirnya keluar dari kemelut
kemiskinan, kemelut apa? Cacat fisik, kemelut apa? Pergaulan, kemelut apa? Ketertinggalan. Nah, itu kita atasi dengan pendidikan. Alhamdulillah Allah kasih anugerah berupa kecerdasan, akhirnya bisa menguak takdir itu. Ya. Di bagian pertama ini ikhtiar menguak takdir. Yang udah anak baca itu salah satu orang yang paling memotivasi Bapak adalah buyut ya, atau nenek dari betul. Abah. Ya, jadi nenek papa yang dari Abah dan nenek dari ayah papa itu sangat menginspirasi papa. Itu dari kecil umur berapa sampai umur berapa? Dari umur 9 tahun sampai dengan 18 tahun barangkali. 17 lah ya. Iya. Tahun 75 lah itu. Kira-kira kalau sebut nenek itu atau buyut, 3 kata untuk nenek Abah tersebut apa? Ya, sederhana, kerja keras, peduli. Sederhana, kerja keras, peduli. Jadi papa itu mengacu benar-benar sama nenek ya. Betul. Jadi nenek sangat menginspirasi papa, sehingga sebagian besar yang mengalir di tubuh papa ini itu adalah nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Makanya ada kemarin dibahas tentang di balik benci ada cinta. Itu berkesan sekali. Bagaimana papa diajari untuk membagi kasih, membagi cinta dengan orang yang layak dibenci. Nah, yang mestinya dia ngajarkan benci, tapi tidak, itu ngajarkan cinta. Itu luar biasa. Ternyata luar biasa sekali ya Pak kontribusi seorang nenek atau buyut ya. Di yang kita tahu bersama, nenek itu memiliki keterbatasan pendidikan ya, tapi mampu menanamkan nilai-nilai karakter ya dalam diri seorang Pak Sam sampai saat ini. Selanjutnya fokus bagian kedua di sini ada harapan sebagai pemicu. Kira-kira harapan apa sih yang menjadi pemicu Papa ini? Harapan sebagai pemicu itu subbagian 2 ya. Dari bab 2. Kerja adalah doa panjang. Ya, jadi harapan Papa itu sejak kecil, Pin. Papa itu punya harapan untuk bagaimana bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Jadi papa itu kalau sekolah misalnya ingin menjadi ingin meraih prestasi tertinggi, itu agar orang tua senang mendapat kabar bahwa setiap akhir tahun naik kelas gitu kan dengan prestasi yang dibanggakan. Nah, itu ingin memberi kabar gembira itu. Jadi harapannya itu menyenangkan orang tua. Nah, itu yang harapan pada waktu kecil. Nah, tapi setelah berumah tangga, itu papa juga dipicu oleh harapan anak-anak, oleh kamu, Depi, Piki, ingin agar anak-anaknya itu mempunyai orang tua yang dapat dibanggakan. Karena apa? Karena bermanfaat untuk semua, untuk sesama. Nah, gitu. Sehingga anaknya akan senang kalau lihat orang tuanya bermanfaat untuk sesama itu. Jadi harapan sebagai pemicu itu dua-duanya luar biasa dalam kehidupan papa. Baik orang tua, kedua orang tua maupun anak-anak papa. Ternyata sama dengan pengalaman yang rasain ya. Jadi kalau niat kita untuk membanggakan orang tua pasti terkabul. Tapi kalau niat kita untuk materi, ujung-ujungnya untuk perbaikan ekonomi, itu masih 50-50 gitu kan ya. Lalu di sini ada beban hidup juga. Gimana caranya melepaskan beban hidup? Ya, melepaskan beban hidup itu, ya, jadi papa itu punya beban kalau tidak bisa menolong orang lain. Luar biasa. Jadi setiap orang yang datang mengadukan persoalannya, itu papa ambil alih sebagai persoalan papa sendiri, kemudian berusaha bekerja keras, baik pikiran, tenaga maupun materi, untuk bagaimana menyelesaikan persoalan teman-teman atau saudara-saudara itu. Papa Pina kan lihat kan bagaimana papa berperan untuk membimbing adik-adik mama, adik-adik papa kan, membantu teman-teman papa kan. Pina jadi saksi kan, bagaimana papa ikut serta untuk meringankan beban walaupun kondisi papa juga kurang, tidak terlalu bagus-bagus amat,
Tapi bagaimana Papa memposisikan itu sehingga alhamdulillah mudah-mudahan itu dianggap oleh teman-teman terdekat, saudara terdekat ya bermanfaat lah untuk lingkungan Papa. Iya. Gitu. Selanjutnya di bagian ketiga di sini apa sih Pak fokusnya di bagian ketiga ini dari risiko sebuah pilihan? Ya, jadi ini menarik di sini. Jadi ini sebetulnya kita ditantang di dalam kehidupan itu untuk memilih, ya, memilih agar kita ini berhasil, gitu ya. Kita harus fokus, gitu kan, pada tujuan. Kita punya tujuan nggak dalam hidup? Nah, kalau kita punya tujuan ingin menjadi orang yang memberikan manfaat kepada sesama, itu kejar. Nah, dan setia pada pilihannya. Kalau kita sudah memilih nih, misalnya, Papa dulu ya pernah memilih, kenapa sekolahnya tidak ke sekolah umum? Kan milih tuh, berisiko kan? Berisiko. Nah, tapi alhamdulillah Papa di sekolah agama tapi relatif berhasil. Yang barangkali sebagian orang pesimis. Ya. Papa memilih menulis buku-buku mata pelajaran agama Islam untuk madrasah, tidak memilih untuk yang lain misalnya. Alhamdulillah kan? Padahal pasarnya kecil katanya kan gitu. Mohon maaf konsumennya miskin. Tapi alhamdulillah Pina merasakan kan bagaimana berkah kan? Berkah. Papa bisa menulis mata pelajaran agama, kita punya rumah, kita punya apa, segala keperluan hidup kita terpenuhi. Gitu, alhamdulillah. Walaupun bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah bagaimana membagikan pengetahuan kepada sesama untuk meningkatkan kualitas manusia. Gitu. Oke, jadi di sini ada setia pada pilihan yang tadi Papa bilang ya. Ada nggak sih tipsnya buat kita, buat kami ya? Gimana sih biasanya kan zaman sekarang kalau misalnya di pikiran kita tuh wah enak nih jadi ini, wah enak nih begini, tapi ketika saat kita sudah sampai di pilihan kita ternyata ada nggak enaknya, terus gimana supaya kita tetap setia sama pilihan? Supaya kita setia pada pilihan, maka berangkatnya dulu harus benar. Niatnya karena apa? Jadi kalau Pina niatnya karena Allah, maka insya Allah pilihannya benar dan kita terus setia. Saya seperti tadi, niat Papa bukan cari uang, nah. Gitu loh. Nulis buku bukan cari uang, tapi bagaimana Papa ingin mengajar jarak jauh. Kalau ngajar tatap muka kan susah, harus sekian orang. Tapi kalau menulis buku kan jauh. Bisa jangkauan puluhan ribu orang bisa mendapatkan pengetahuan dari buku itu. Dan tahunan juga. Nah, dan terus nggak berhenti kan? Nah, itu. Jadi niatnya dulu harus karena Allah. Tadi prinsipnya itu harus ikhlas. Jadi kalau ikhlas maka kita nggak goyah dalam pilihan. Biarkanlah apa anjing menggonggong, kabilah terap berlalu, itu maksudnya adalah kita teguh pendirian pada pilihan itu. Oke, jadi setia pada pilihan itu, satu harus tulus. Yang kedua, kita harus kerja keras untuk mewujudkan pilihan itu. Gitu kan? Jangan leha-leha gitu loh. Dan seterusnya. Kita harus sabar, tekun, tulus ya, istiqomah, nah begitu. Jadi intinya kalau menemui rintangan kembalikan lagi ke niat kita yang pertama apa kayak gitu. Lanjut ke bagian keempat, kemandirian dalam kemuliaan. Di sini ada bagian percaya pada diri sendiri. Betul. Ya. Di buku ini yang baca itu Bapak itu cita-citanya mau jadi presiden ya Pak. Untuk seorang Samsudin kecil ya pada saat itu yang berasal dari kampung yang tidak terkenal gitu. Kok Papa bisa percaya diri banget kan? Aneh ya. Percaya diri banget ingin menjadi seorang presiden, dan walaupun sekarang nggak menjadi presiden, tapi kan Papa dari ukuran untuk seorang anak dari kampung yang di pelosok ya Pak sudah termasuk sukses ya kayak gitu. Gimana sih Pak caranya bisa percaya diri sama diri sendiri kayak gitu? Karena Papa sering mendapatkan dorongan yang memompa semangat Papa, itu idola Papa. Siapa tuh? Itu guru Papa Al-Mukarram, guru di PGA. Itu Mu'alim Bakhtir. Mu'alim Bakhtir itu adalah aktivis, pejuang. Jadi dia setiap ngajar itu selalu memompakan semangat. Sementara Papa ini kan anak yang di antara teman-teman itu yang mempunyai kelebihan. Masih ingat nggak Pak kira-kira semangat apa yang beliau? Dia dorongannya untuk bagaimana menjadi yang terbaik. Beliau itu selalu mendorong agar kita itu menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama, menjadi yang terbaik, kemudian mendorong, yaitu antara lain
bila perlu jadi presiden, gitu loh, supaya bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk orang banyak. Apakah ada pesan khusus dari beliau untuk Papa dulu? Oh tidak, cuma beliau kagum. Keseluruhan? Beliau itu kagum melihat kemampuan yang Papa miliki di antara teman-teman sekelas. Tapi ini kan bicaranya sekelas, kelas kecil. Ya kan, cuma ya 100 orang kan, waktu itu ada 2 kelas kan ya, 50-50 gitu kan. Nah, beliau ini kan seperti motivator. Nah, gitu loh. Seperti motivator yang sukses sebetulnya mempengaruhi Papa. Papa waktu itu usia 12 tahun, ya kan, 13 tahun. Oh, jadi masa remaja kan. Transisi. Masa yang belum tahu apa-apa. Dikiranya memang jadi presiden itu gampang. Ternyata kan setelah di IAIN, loh, jadi presiden ternyata berat. Harus bisa ini, bisa ini. Oh, kita masih jauh sekali dari kemampuan itu. Tidak realistis. Nah, tapi pada waktu di PGA untuk sebuah semangat untuk percaya diri tadi, nah itu sering dianukan ucapan Presiden Soekarno misalnya, gantungkan cita-cita kamu setinggi gunung misalnya gitu, setinggi mungkin gitu loh. Nah itu kita sering didorong motivasi untuk bagaimana percaya diri. Tapi itu karena Papa waktu itu punya modal kecerdasan, Papa itu kan bintang pelajar, juara kelas gitu ya. Nah jadi ya wajar saja ya punya cita-cita tinggi gitu kan ya pada waktu itu. Jadi itu memang betul sangat percaya diri pada waktu itu. Dan terus sampai kesininya juga punya percaya diri. Kalau nggak percaya diri ya nggak jadi kepala biro perencanaan, nggak jadi sekretaris Badan Litbang dan Diklat ya, jabatan yang cukup strategis di Kementerian Agama pada waktu itu. Selanjutnya masih di bab 4 ya Pak ya. Di sini ada subbab menghargai setiap proses. Nah, dalam prosesnya apakah Papa ada evaluasi? Ya, selalu. Jadi kita ini kan bertahap ya. Membangun kemampuan diri ini, mengembangkan kemampuan diri kan bertahap. Ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, mahasiswa gitu ya, masa bekerja. Ya itu pasti dong ada evaluasi. Apa kelemahan-kelemahan kita selama ini. Selalu gitu. Jadi ada momentum saat kita merenung. Misalnya ada kegagalan apa? Ada kegagalan misalnya tadi mau sekolah, mau ujian, kok nggak bisa. Mau ini kok nggak bisa, kok ini. Nah ini dievaluasi. Nah sebagai manusia yang banyak hilaf dan salah, tentulah kita kembali kepada kekurangan kita. Nah kekurangan inilah yang kita perbaiki. Oh kemarin misalnya jam kuliah saya untuk bahasa Inggris kurang. Nah bagaimana ke depan jangan lalai lagi tuh. Itu jangan melanggar tata tertib ujian. Nah jangan tuh, walaupun kita benar, tapi kalau melanggar tata tertib kita kena sanksi, bahaya, resikonya tinggi, bisa nggak lulus, malu kan, bintang pelajar nggak lulus, nggak lulus tuh gimana, bisa down kan kita. Nah jadi itu yang jadi selalu dievaluasi perkembangannya itu. Di bagian terakhir, bagian kelima, di sini ada segenggam kekuasaan. Menurut Papa kekuasaan itu apa sih? Di mata Papa kekuasaan ada amanah. Amanah. Iya, kekuasaan itu bukan sesuatu yang materi, yang harus kita sikapi bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki seseorang untuk berbuat apa saja, bukan begitu. Amanah untuk kekuasaan itu adalah amanah untuk mengembangkan kepedulian sesama. Jadi amanah itu kan berat ya, titipan Allah. Benar nggak orang ini diamanati ini dijalankan dengan baik nggak? Kalau dia diberi amanah jabatan itu untuk siapa? Untuk rakyat kan? Iya. Bagaimana kita bergerak, berusaha, berpikir untuk selalu berpikir kemaslahatan untuk rakyat. Orang banyak. Ya, untuk mengembangkan, untuk memenuhi kepentingan masyarakat, umat gitu loh. Jadi bukan untuk diri sendiri sebetulnya. Nah, kalau kita memaknai anugerahnya salah, ya kita nggak sukses dong dalam menjalankan amanah. Makanya kalau ada orang yang dilantik, kita sering semoga memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan amanah yang baru. Ya, jadi bukan untuk menjadi untuk arogan karena jadi ini jadi itu gitu, bukan. Jadi sombong, jadi sombong, berkuasa, jadi gitu akhirnya kan? tidak mensyukuri nikmat. Nah, akhirnya kufur nikmat, akhirnya dapat azab dari Allah kan? Nah gitu.
Ya, bagian terakhir ini ada kata-kata adalah doa. Ya. Doa apa sih yang masih teringat sampai sekarang, doa dari orang tua Abah atau Mimi yang Bapak ingat? Ya, dari Mimi yang Papa selalu ingat, beliau itu sering berdoa agar Samsudin menjadi anak yang lain. Yang lain itu maksudnya yang berbeda dengan orang-orang lain di kampungnya. Karena di kampungnya umumnya ya jadi petani, jadi pedagang ya, merantau ke Sumatera, merantau ke Jawa gitu kan ya. Nah, jadi pedagang umumnya, kalau di kampung jadi petani, itu saja. Ya ada yang jadi kiai, ada yang jadi apa, guru, ada yang jadi apa gitu, pamong desa dan lain sebagainya. Nah, Mimi sering berdoa agar Samsudin tuh jadi yang lain. Jadi Mimi nggak nyebut jadi sarjana, jadi birokrat atau apa gitu nggak. Tapi alhamdulillah kan, ya Papa berbeda. Karena apa? Karena Papa jadi sarjana pertama di kampung itu, Ya, berbeda dengan kampungnya orang-orang lain disebutkan di Selebu, Kabupaten Kuningan. Nah, itu di sana maksudnya Papa itu sudah jadi orang yang berbeda dengan orang-orang lain ya. itu. Kemudian berikutnya setelah jadi sarjana Papa masuk ke birokrasi pemerintahan, kemudian jadi birokrat. Lalu doa dari Abah? Nah, dari Abah yang sering itu Papa didoakan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama, tidak hanya untuk dirinya. Bahkan Abah mengidolakan itu almarhum Buya Hamka. Ingin anaknya itu seperti Buya Hamka. Luar biasa. Gitu. Ya. Karena kalau habis kuliah subuh tuh pagi itu dengerin ceramahnya Buya Hamka tuh Abah tuh pakai radio Philip. Iya, terima kasih Pak. Di sini banyak memperoleh pengetahuan atau informasi baru ya Pak ya. Terutama lagi-lagi belajar bahwa doa orang tua itu yakin pasti diijabah, dan alhamdulillah berkat doa Mimi ya terwujud ya, Bapak jadi orang yang berbeda ya, baik secara pendidikan, karakter ya. Lalu dan doa Abah terkabul jadi orang yang bermanfaat ya. Semoga terus menjadi orang yang bermanfaat ya. Kira-kira kalau Abah sama Mimi sedang menyaksikan ini, apa pesannya untuk mereka? Ya, Papa selalu ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Mimi sama Abah yang telah membesarkan Papa, yang telah mendidik Papa dari kecil sampai dewasa sehingga menjadi seperti ini. Tanpa doa, tanpa usaha, tanpa bimbingan, tanpa didikan Mimi sama Abah, Papa nggak ada apa-apanya. Iya, jadi tanpa orang tua seorang Samsudin tidak ada apa-apanya. Dan saya rasa juga berlaku buat semuanya ya. Gitu. Selanjutnya ada nggak sih Pak pesan buat Vina khususnya 3 kata? Istiqomah, gitu. Jujur, syukur. Ya, istiqomah, jujur, syukur. Makasih Pak pesannya, insya Allah akan selalu diingat. Ya, sekian pembahasan terakhir dari buku ini, sangat menarik sekali ya. Selanjutnya bagi yang nanti akan merasa ingin tahu gitu, kita akan membahas buku keduanya yang berjudul Indahnya Jalan Mendaki. Bagi yang ingin tahu atau kepo sebelum adanya channel selanjutnya, bisa menghubungi Jalan Buku dan atau Pena Madani ya. Jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.